Lagi seru-serunya nih. Mami itu Ya, Kristen lagi dobok-obok. nasabah ya pasangan Allah cocok Ya, mami itu tongan. Kamu tunggu sangat. Nah, makanya dipakai. Itu mata mu pakai nama na Yahweh. Tak nama mami. Pak kamu Yahweh na tabo itama bangkemu si ini. Aduh, lucu ini. Ada nggak otet yang lain yang sedikit agak berisi? Kalau ini double kosong ini. Double kosong. Kan dia mau kata teter lo tambah panjek, puram itu. Tidak. Yang saya berikan itu isu, tapi Anda intinya begitu. Yang saya kasih adalah isinya semua, tapi Anda bukan Tritunggal, makanya Anda tidak Tritunggal apa? Apaan Tritunggal? Apaan jawai Tritunggal? Apakah Yesus mengajarkan Tritunggal? Iyo, mengajarkan. Mana dia? Pada saat dia bangkit, terus dia mengatakan Bangkit dari pingsan. Baptislah mereka dalam nama Allah, Putra dan Apa nanya kata Allah seng? Kata bapak dia patolo-tolo itu. Kacau. Makanya di kebudayaan itu bobo, di kan dia bang Suma tak menarang-narang. Apa tuh ikan dia? Bobo si solapekan. Pansi ngomong apa sih ini nggak tahu. Pusing ya. Jangan bikin aku poseng. Ayo bang Suma. Om Andi, semua itu di waiting list banyak, tapi nggak tahu mana yang mau selesai. Tolong, ada jolo putra kamu. Teman-teman Kristen yang mau naik, tolong diketik aja Kristen gitu, jadi dinaikkan ya. Nanti dong yang apa agak cerdas gitu dong. Iya. Om Andi, lihat kita berbeda di waiting list. Iya, cari yang Pucini tapi. Tapi berani juga ini putra bawa 518 itu kan punya Oneness itu. Kenapa kau bawa itu? Kalau Tritunggal itu waktu dibaptis, Bapak, Burung, nah itu Putra, Putra. Itu bom berapa kali makan babi dalam sehari? Solamu tuh. Solamu tuh ya. I don't know. Buset. I don't know katanya. Saya lapor kau di bom ah. Kau bilang kau I don't know Lapor baloi, tak tadi bom siap. Penyesat tuh bom lah, penyesat kayak itu bom penyesat. Bom itu saya tidak tahu siapa. Saya belum pernah dengar. Saya belum pernah. itu manusia tanpa anus pakai wig warna biru. Itulah bom. Sendak. Kurang tahu aku. Tapi intinya malam ini anda di sini bapak-bapak di sini belum bisa menentang karena tadi saya minta bukti siapa yang bisa memenuhi poin-poin pada Yesus carikan manusia. Tapi malam ini anda tidak kan, jadi intinya malam ini anda bukan mengembangkan. Kalau Anda berkata begitu, sama saja Anda melepeh Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Berarti Anda melepeh itu semua. Kau anggap sampah itu. Kisah Para Rasul 2 ayat 22 itu kau anggap sampah. Tidak kok, tidak Lah, sejalan kok, cuman sejalan apa? Yesus di situ melakukan segala keajaiban dan mukjizat. Itu bukan Yesus yang melakukannya, tetapi Bapa yang melakukannya melalui perantara Yesus. Begitu loh, coba kau baca baik-baik deh, kau camkan, kau buang dogma dalam otakmu, kau baca dengan hati yang bersih. Coba kau baca baik-baik. Kau baca baik-baik. Jangan ada dogma dulu, buang dogma. Biar kau cerdas. Ini dogma ini sangat berbahaya bagi kewarasan otak ya. Nih, saya bacakan nih ya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret,
seorang yang telah ditentukan Tuhan dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus, yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Tuh, Yesus hanya perantara. Apapun yang dilakukan Yesus tidak naik. Yesus tidak naik pangkat, tetap saja Dia perantara alias utusan. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu satu. Allah Bapa, Allah Emak. Aduh. Halo, Bapak, Yesus. Gini. Bapak. Bang Putra. Kalau memang Yesus mengajarkan Trinitas, kenapa para murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus? Ayo. Para murid mengenal itu saja dan Yesus. Para murid tidak pernah kenal ada Roh Kudus. Kalau memang Yesus mengajarkan Trinitas, atau nabi-nabi lain seperti Yohanes mengajarkan Trinitas, kenapa para murid tidak kenal Roh Kudus? Ada kok pada hari Pentakosta, terus pada Ini ada ayat. Ini ada ayat yang bunyinya begini. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka menjawab, belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Itu gimana tuh? Iya, karena mereka alami pada saat itu, tetapi pada saat kebangkitan Yesus itu sudah terjawab semua. Oke, karena di Papua sekarang jam 1 dan saya mau istirahat, jadi saya mau pamit. Padahal itu peristiwanya setelah kebangkitan loh. Karena itu ditulis Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Ternyata para murid yang sudah percaya tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Pernah dengar aja enggak? Berarti para murid tidak pernah diajari tentang Trinitas. Selesai. Ya, teman-teman Kristen yang mau naik. Saya pamit semuanya. Ya, oke. Mama pokok. Jadi mesti tamu Yesus. Iya. Tuhan Yesus menang di atas segala-galanya. Amin. Mana aku menang mati. Ini wajib halu, Mip. Doktrin Trinitas ini memang berbahaya bagi kesehatan otak. Tapi gini Pak dia larinya ke oneness. Ya, Itu itu sulit juga. Trinitas kalau lari ke Oneness, heran saya. Oneness. Kau ngumpul aja sama Oneness, jangan sama Trinitas, nggak cocok. Oneness itu Bapak disalib tuh. Iya. Oneness itu Bapak yang dikandung oleh Maria. Iya. Itu Oneness. Jadi ciptaan melahirkan pencipta, itu oneness. Host tidak ada host, hotel lain host. Ada banyak di waiting list, tapi nggak tahu siapa. Ya udah dinaikkan aja satu-satu. Pokoknya asal ada us-usnya itu namanya, itu tuh Kristen tuh. Asal ada us-usnya. Kalau Bapak disalib itu, Oneness itu ngambilnya dari terjemahan yang salah. Dari Nah ini dia nih. 10 ayat 12, mereka akan melihat memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Itu dari itu. Iya, dari situ dasar. Zakaria Ini 10, si Boy nih. Boy. Ya, Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Putra kamu turun katanya udah malam di Papua sana, biar digantikan yang lain. Silakan diturunkan Mas, ganti Mas. Biarin aja dulu dia di sini. Nanti kalau udah ada gantinya baru turun. Udah. Ya silakan Mas Boy, kalau sudah gantian sama yang di bawah. Apa yang mau disampaikan Mas Boy? Apa? Nggak mau nyapa Bang Juma aja. Oke, silakan Bang. Ya udah gantian ya. Oke, Belum Mas nyapa Boy. gitu, coba disapa dulu, orang belum nyapa kok. Gitu Bang Juma ya mati di mute itu.
Video. Barangan dibilang Bang Juma mati. Aduh, Pak. Orang Bugis memang begitu, Bang. Oh, Iya. Jadi kalau dimatiin gitu kan Salam aja mati dari gitu kan. Oh, Sumedang. Iya, iya. Lampu aja dibunuh. Dibunuh lampu itu. Bang Juma. Oke, Bang Juma. silakan. Silakan Pak Boy, mungkin ada yang mau disampaikan atau mau silaturahmi dengan Pak Zuma, silakan Pak. Di bawah antri soalnya. Tapi Silakan. begini Pak Boy, tidak ada yang akan sampai kepada Bang Zuma tanpa melalui aku. Itu data itu, Bang. Nah, betul itu. Setuju. Firman ya? Firman itu. Udah juga udah mulai ikut-ikutan Bani Antioquia kalau foto. Iya betul. Jadi Bang Juma, dicari bom-bom. Nah, langsung buka mute nanti. Bang Juma, dicari bom-bom. Oh, langsung buka mute. Ayo. nanti balik dulu. Mana? Itu kan, buka mute. Jadi benar Pak Desugi, benar kata Yesus, lebih mudah meruntuhkan langit daripada meluruskan otaknya Oten. Benar-benar ini Bang. Saya biaya bom. Otaknya bom. Nggak ada tuh. Satu dulu itu. Bos, minta tolong saya diturunkan dulu. Loh, nggak bisa turun sendiri. Lompat. Mau pakai tangga yang berapa meter Putra? Yang 2 meter, 3 meter? Itu di kanan atas, itu tangganya ada tanda silang itu diklik. Itu tangganya tuh. Oke Putra, Jalan keluar. silakan Putra ya. Selamat istirahat. Nanti sambung lagi, terima kasih. Selamat malam Bang. Pak Lang Laut. Ustadz Sugi ada komen di bawah. Ustadz Sugi suaranya bisa pelan nggak? Mak, aku bilang Oh, dia orang sorry. Batak. Shortcut saya terlalu mahal, jadi nggak bisa pelan dia. Memang begitu Ustadz Sugi dia orang kalau Batak. Jadi orang Batak. itu ya Ustadz Sugi. Sembarangan, saya orang Batak, saya orang Jawa. Iya, izin. Oke, saya kecilkan deh. Waalaikumsalam, selamat malam Pak Lang Laut. Tadi mau disampaikan, mungkin silakan saudara. Ya, malam. Selamat malam semuanya. Iya, selamat malam. Coba. Malam, Pak, malam. Bertanya sama guru. Kasih umpau tuh, kasih Pak Lang Laut, silakan Pak. Suaranya agak kerasan dikit Pak. Palang Laut Islam Kristen, Pak. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha Alhamdulillah, illallah wa Masya Allah. asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, lanjut, Bang. Lanjut. Gini, Bang. Saya mau tanya pada tuan guru-guru di sini, padanya khusus Bang Zuma ya, ahli kitab atau ahli Tuhan. Saya kan pernah gabung sama room orang Kristen. Jadi mereka itu selalu menyerang dengan Nabi Rasulullah menikah dengan Aisyah berumur 6 tahun gitu. Bagaimana untuk menangkapi mereka gitu, Mbak? Iya, terima kasih. Itu aja pertanyaan saya pertama. Bilang aja Pak orang tuanya Aisyah nggak keberatan, kenapa lu yang rewot dan yang repot? Udah. Oh gitu, Bang. Memang mengganggu, kasih tau memang mengganggu hidup lu. Kalau orang tuanya sendiri nggak masalah. Jadi benar Bang Elang. Jadi ketika kita menjelaskan tentang apa yang Abang bawakan tadi itu pasti mereka nggak masuk, Bang, nggak masuk. Nah, ketika kita menceritakan kisah bagaimana Aisyah itu ikut perang bersama Rasulullah, itu kan usianya tidak mungkin segitu. Tapi ya mereka itu pasti mendustakan gitu loh. Jadi makanya ya jawabnya kayak Bang Andi aja tadi. Orang tuanya aja nggak pusing, ngapain lu pusing kan gitu. Gitu aja Bang. Iya. Iya. Yang harus dipusingkan Saya punya tanggapi ya. barang. Iya, silakan Bang. Baik, ketika dilemparkan pertanyaan kenapa menikah 6 tahun gitu ya, artinya kalau ada seorang anak kecil usia 6 tahun dinikahi oleh seorang dewasa, maka itu berarti anak ini
kalau kita memikirkan budaya kita sekarang, berarti Siti Aisyah ini adalah korban pedofil, kan gitu ya. Nah sekarang permasalahannya adalah satu, pelaku pedofil itu tidak puas dengan satu korban, harus ada korban-korban yang lain. Satu. Yang kedua, korban pedofil itu akan trauma dengan pelaku yang melakukan perbuatan bejat terhadap dirinya. Maka oleh karena itu, seorang korban pedofil ketika melihat kemudian pelaku yang melakukan hal yang tidak senonoh terhadap dirinya, akan muncul ketakutan yang sangat dahsyat. Yang kedua, trauma yang sangat dahsyat. Yang ketiga, kebencian yang sangat dahsyat. Dan yang keempat, upaya untuk menghindar dan berlari dari pelaku. Ini yang perlu dipahami. Apakah ini terjadi pada Siti Aisyah? Tidak. Bahkan satu-satunya wanita yang duduknya Rasulullah, baringnya Rasulullah, tidurnya Rasulullah, bahkan masuknya Rasulullah ke toilet, bahkan bersinnya Rasulullah itu dicatat dan dihafalkan oleh beliau sampai 2000 lebih hadits yang dia hafalkan. Apa hadits ini? Perkataan Rasulullah Muhammad SAW. Apakah mungkin seorang korban pedofil mau menghafalkan perbuatan, ucapan, kesepakatan atau persetujuan seorang pelaku terhadap dirinya? Itu nggak mungkin. Nah, lalu apa yang terjadi yang sebenarnya? Kalau kita melihat bahwasanya pada masa perang Uhud, perang Badar, syarat orang untuk ikut perang itu minimal 15 tahun. Sedangkan yang terjadi pada saat itu, Siti Aisyah ikut di perang Uhud, ikut di perang Badar. Dan pada saat perang Uhud, perang Badar, Rasul Muhammad SAW belum menikahi Siti Aisyah. Dengan demikian, berita yang menceritakan tentang Siti Aisyah menikah di usia 6 tahun itu bullshit. Bullshit. Kenapa bullshit? Karena Siti Aisyah ikut pada perang Uhud, ikut pada masa perang Badar. Syarat kemudian untuk ikut perang Uhud, perang Badar minimal 15 tahun. Dan pada saat itu Siti Aisyah ikut perang Badar, perang Uhud pun dia ikut, dan dia berarti sudah 15 tahun. Dan pada masa itu Rasulullah Muhammad SAW belum menikahi Siti Aisyah. Berarti pada usia 15 tahun Siti Aisyah belum dinikahi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dengan sendirinya berita tadi adalah berita hoaks. Itu yang perlu saudara sampaikan kepada orang-orang yang menuduh dan memfitnah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, ketika hal ini terjadi dan hal ini adalah merupakan sesuatu yang menjadi celaan atau hinaan atau aib, maka sudah pasti orang-orang akan menjauhi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Orang-orang tidak akan meneladani dia. Jangan kita yang ada di Indonesia, orang yang sezaman dengan beliau akan menjauhi, akan jijik, akan mengucilkan, akan mengusir dari perkampungan, karena dia sudah melakukan penistaan, penindasan, hal-hal yang tidak senonoh terhadap anak kecil. Tapi ternyata apakah ada berita itu? Tidak ada sama sekali. Belum ada kitab, baik itu kitab internal Islam atau kitab di luar daripada Islam atau sejarah di luar Islam yang menceritakan hal-hal yang tidak senonoh terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang perlu kita pahami dan kita dalami bersama. Bahkan kalau kita melihat, At-Tabrani menerangkan begini secara histori. Abu Bakar memiliki 4 anak yang lahir pada masa jahiliyah. 2 anaknya diantaranya Aisyah dan juga Asma. Menurut Abdurrahman bin Abi Zina, Asma 10 tahun lebih tua dari Aisyah. Sedangkan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, Asma hidup hingga berusia 100 tahun dan wafat pada tahun 73 atau 74 Hijriah. Artinya usia Asma saat peristiwa hijrah
27 tahun. Dengan demikian usia Aisyah 17 tahun atau 18 tahun pertama kali serumah dengan Nabi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada kemudian orang yang bisa meloloskan fitnahan-fitnahan meskipun mengatasnamakan hadits. Harus diteliti dulu siapa sanad isnadnya, siapa yang menceritakan itu. Apakah kemudian pada saat orang yang menceritakan ini betul-betul dalam keadaan sehat, atau dia sudah tidak lagi menjadi bagian daripada misi dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata hadis ini memang berasal dari orang yang sudah pikun, yang meriwayatkan cerita itu pada saat dia di Irak. Jadi itu nggak bisa dijadikan sebagai dasar pijakan. Hikmah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian didekatkan kepada Siti Aisyah dalam keadaan perawan, ya satu-satunya ya, adalah untuk bagaimana orang-orang Islam bisa percaya pada masa itu bahwa dia mengetahui tentang wanita, tentang alat reproduksi, tentang janin, tentang haid, tentang nifas dan seterusnya. Karena baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki istri yang juga berasal dari yang satu-satunya yang perawan. Di antara banyak istri beliau yang sudah tua renta, yang janda-janda. Andai beliau, karena tujuan informasi ini diberitakan adalah untuk kemudian menyebarkan isu bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah pedofil. Yang disebut orang mengidap penyakit pedofil pasti korbannya lebih dari satu. Yang disebut korban pedofil pasti trauma berat dengan pelaku. Tapi faktanya satu-satunya istri yang mendampingi dan sangat-sangat mencintai baginda Rasulullah Muhammad SAW justru adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah. Silakan Anda coba tanya kepada orang Oten yang bertanya tentang itu. Silakan Anda dekati anak kecil usia 6 tahun, lakukan hal-hal yang tidak senonoh kepadanya. Apakah anak 6 tahun ini akan sayang, cinta kepadamu setengah mati, atau justru begitu melihatmu dia akan berlari dan memanggil kedua orang tuanya? Jadi hal ini harus kita luruskan kepada para penghujat-penghujat, dan juga Al-Quran menuliskan di dalam kaidah tentang hal ini. Surah An-Nisa itu di ayat 5 ya sampai ayat 6. Di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kaidah-kaidah terkait dengan apa yang menjadi aturan untuk menikahi seorang wanita. Allah kemudian mengatakan bismillahirrahmanirrahim, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufan. Dan jangan kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Artinya seorang wanita tidak boleh kemudian dinikahkan apabila dia masih kanak-kanak, belum mencapai kematangan kesempurnaan akal. Inilah yang Al-Quran kemudian Allah sampaikan kepada kita. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Dan ujilah anak-anak itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Siapapun dia, anak yatim atau anak yang masih punya kedua orang tua, kata Allah, diuji, harus diperhatikan. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Sebelum wanita itu menikah, diuji dulu. Apa artinya? Diperiksa apakah dia sudah haid, apakah dia sudah balik, apakah dia dewasa, apakah dia sehat dan seterusnya. Jadi di Islam tidak sembarangan. Dan ini kaidah yang harus kemudian disampaikan kepada orang-orang yang minim ilmu tentang Rasulullah Muhammad SAW dan tentang kaidah pernikahan, syarat nikah di dalam Islam. Di antaranya harus balik atau cukup umur. Ini yang Al-Quran sampaikan. Demikian, silakan. Mantap. Tapi di zaman dulu nggak ada loh yang protes-protes kayak gini, Banyumak ya. Kenapa di zaman sekarang ya? Tujuan mereka apa sih? Karena hadis itu muncul belakangan. Hadis itu muncul belakangan, pemberitaan itu muncul belakangan. Harusnya kemudian ketika ini hal yang benar, maka yang disampaikan itu adalah komplain dan ributnya orang-orang Arab terkait dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Bahwa terjadi informasi dari Abu Bakar menyampaikan gini-gini, bahwa dia ribut dengan ini disebabkan karena anaknya diperlakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Harusnya itu yang ribut. Harusnya orang-orang yang ada sekeliling beliau
yang pasti akan memperlihatkan satu keadaan di mana beliau melakukan perbuatan tercela. Dan orang tua Siti Aisyah kan ada khalifah beliau. Adalah tidak mungkin kemudian seorang yang melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap anaknya mau menjadi bagian daripada dakwah si pelaku, nggak mungkin. Jadi itu hanya merupakan informasi-informasi yang abu-abu yang diperuntukkan untuk mereka yang tidak belajar. Demikian. Berarti alat serang membabi buta untuk menjatuhkan Islam itu ya? Iya, tapi itu nggak mempan. Itu hanya remeh-temeh, ibaratkan ini Bang Handi, ibaratkan orang yang menebas air. Itu perbuatan sia-sia, tidak akan memberikan bekas apa-apa. Oh enggak, salah banyak mak. Mau menyembeli leher babi tapi babi nggak punya leher gitu. Oh iya, itu akhirnya yang disembeli bom-bom kan gitu ya. Nah itu dia. Tapi bom-bom juga nggak punya leher loh. Nggak punya leher. Iya, nggak punya leher. Jadi kira dalam lipatnya ditusuk ke kalepana. Iya, ditusuk. Allah. Yang mbak peleawai. Tapi begini, ada juga gini Bang Suma, izin sedikit dilematik di teman-teman Kristen tentang usia pernikahan baginda Rasulullah itu di usia 40 tahun ya, baru beliau mulai menikah. Nah ini ada pertanyaan saya di sini Bang Suma. Sewaktu ayat yang turun itu di ayat berapa ya, saya lupa juga, itu dijelaskan di situ bahwa nikahilah perempuan 1, 2, 3, 4, tapi kalau kamu mampu ya. Nah ini usia apakah istri baginda ini sudah mencapai 11 itu atau 9 ya, saya nggak kurang paham juga. Lalu turun ayat ini, aturan ini Bang Suma, ini yang mereka framing juga. Mungkin paham maksudnya. Iya. Jadi terkait dari Al-Quran surah An-Nisa ayat ketiga ini bukan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan ini untuk umatnya, bukan perintah kepada Rasulullah. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mithla wa sulata wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap hak perempuan, ya, bila mana kamu telah menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, 1 orang saja. Ini yang tidak dipahami oleh teman-teman Oten khususnya. Jadi hal ini bukan diperuntukkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, tetapi diperuntukkan kepada umatnya, seperti itu. Masya Allah. Masya Allah. Ya, ya. Wah, ada tamu dari Hong Kong ini. Iya, selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Udah paham topiknya atau mau bawa topik baru? Topik apa nih? Saya pun tidak tahu ya. Topiknya adalah Om Handi, Om Suma, ini nih yang saya bilang. Ingin kuremukkan lehernya nih orang ini. Untung dia tidak Timur Leste. biarin nggak apa-apa. Kalau dia masuk room bersahabat lah ya. Topiknya di sini adalah akal dan iman. Oh iya. Iman sinkron dengan siapa pencipta alam semesta, gitu ya. Berarti pertanyaan saya sebelum saya itu diskusi, berarti Islam itu pakai akal ya? Oke. Saya izin semuanya. Iya, Saya silakan, seperti Pak. hafal ini. Izin semuanya. Izin os. Saya hafal banget dengan tipikal ini anak rantau. Jadi silakan Anda berdiskusi, ya kan? Tetapi ingat passwordnya setelah lawan bicara Anda, passwordnya silakan baru Anda bicara. Lanjut. Oke, silakan dijawab Bang Nyoma. Katanya Islam berakal atau tidak? Itu dulu ya. Anda standby. Iya. Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul Muhammad. Tidak pakai akal. Coba. Diam dulu. Anda bertanya kan? Benar kan saya bilang? Anda bertanya kan? Jadi Sekali lagi usahakan. saya himbau ya, anak rantau.
passwordnya lawan bicara Anda kata silakan, baru itu giliran Anda bicara. Baik. Terusin Pak Jemaah. Oke. Ya, biasakan mendengarkan. Kalau orang berdiskusi itu artinya Anda diajari untuk memahami satu materi yang disajikan lawan diskusi. Islam, wahyu pertama yang diturunkan kemudian oleh Allah kepada umat Islam itu adalah perintah membaca. Iqra. Tak ada kemudian pengetahuan di atas muka bumi ini yang tidak diawali dengan Iqra, membaca. Orang mau jadi profesor harus membaca. Orang mau jadi dokter harus membaca. Orang mau jadi presiden harus membaca. Semuanya Iqra. Ini wahyu pertama. Jadi dari sejak awal kemudian berdirinya Islam, fondasi utama itu harus akal. Karena orang yang tidak berakal tidak bisa membaca. Hanya orang yang berakal lah yang bisa membaca itu. Maka kemudian di dalam mengkaji tentang Islam, maka fondasi awalnya adalah akal. Makanya Allah selalu menantang, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Ya, ini yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Silakan bro, buka mic-nya. Oh, berarti beda juga. Kalau kamu orang Kristen itu kalau mau beriman bukan pakai akal logika saja yang kita bacakan, tapi Bagus. bisa belajar itu pakai hati dari iman. Silakan lanjut. Menunjukkan pikiran. Silakan Bang Suma, kalau mau lanjut ya saya mute. Oke. Kalau Anda mengatakan dalam agama Anda itu bukan cuman akal tapi iman, tapi itu teori. Karena berbicara mengenai orang Kristen, tak ada satupun orang Kristen di atas muka bumi ini ketika berbicara mengenai agama Kristen menggunakan akal. Tak ada. Saya boleh dicarikan manusia Kristen yang berakal ketika membahas agama Kristen. Saya yakinkan ketika orang Kristen berbicara Kristen pasti hanya menggunakan kepercayaan, doktrin dan iman saja sebagai landasan. Tak ada orang Kristen berakal ketika berbicara mengenai agamanya. Nggak ada. Tak ada orang Kristen. Itu perlu saya sampaikan kepada saudara. Silakan. Iya betul, kami ini pakai iman kalau mau tentang kekristenan ya, bukan pakai berakal ya. Betul. Karena ya saya jujur ya Pak Suma, karena saya orangnya jujur, nggak boleh bohong. Ya. Karena kami itu kalau baca Alkitab kami itu pakai iman, bukan pakai berakal. Kalau berakal logika itu dia akan keluar dari keimanan kami. Dia akan menambah dan mengurangkan. Betul. Karena memang di dalam doktrin Paulus di dalam 2 Korintus 10 nomor 5, kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan semua kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Kami memenjarakan, menahan pikiran dan menaklukkan manusia kepada Yesus. Jadi di dalam 2 Korintus 10 nomor 5 ini, menurut original teksnya, itu tujuannya kemudian adalah membinasakan pemikiran manusia, merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan, dan kemudian memenjarakan pikiran manusia untuk takluk kepada iman kepada Yesus. Betul saudara. Jadi orang Kristen itu memang tidak bisa pakai akal ketika mereka berbicara mengenai agamanya, nggak boleh. Karena kapan mereka menggunakan akal, mereka bisa keluar dari Kristen. Karena ajaran Kristen itu tidak butuh akal untuk diimani, tidak butuh akal untuk diyakini, tidak butuh akal untuk dipercayai. Cukup imani saja. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika orang ke pasar memilih belanjaan pakai akal, ketika orang ke kampus memilih pelajaran pakai akal, ketika orang ke rumah sakit semuanya pakai akal. Besok orang memilih siapa menjadi presiden pakai akal sebagai nomor 1 di dalam menentukan pilihan negara, pilihan pemimpin negara. Itu nomor 1. Nggak boleh yang lain, harus akal. Nah, masalahnya ketika ada kaidah yang dipilih tetapi tidak menggunakan akal, itu bahaya. Contoh, di atas meja ada berbagai macam sajian.
disajikan kemudian. Tidak pakai akal. Semua yang ada di atas meja ini kita masukkan ke dalam mulut, tidak pakai akal, maka bisa jadi yang kita masukkan itu adalah asma rokok. Kenapa? Karena tidak pakai akal. Ke pasar beli baju seorang laki-laki karena tidak pakai akal, bisa jadi ketika Pak Bom sampai ke pasar yang dibeli baju daster. Bisa. Karena tidak pakai akal. Ketika kemudian orang ke sekolah tidak menggunakan akal, sampai di sekolah bukannya masuk di kelas tapi masuk ke toilet. Karena tidak pakai akal. Begitu juga orang bertuhan, karena tidak pakai akal, manusia yang lahir di kandang binatang pun bisa dituhankan. Kenapa? Karena tidak pakai akal. Jadi orang yang tidak menggunakan akal adalah orang gila. Pintar. Gila. Pintar. Apa sih ukuran kebahagiaan? Kebahagiaan bisa sangat besar, meski berasal dari hal kecil. Camilan kecil dengan kepedulian besar. Bahwa dia itu adalah utusan. Apakah saya mau percaya orang yang berdosa? Saya sudah berdosa. Siapa yang akan mengampuni dosa saya? Tuhan. Bahwa dia itu adalah utusan. Mana utusannya dari siapa? Pencipta langit dan bumi. Apakah dia itu melebihi dari Musa? Kalau ada yang melebihi dari Musa, tidak ada seorang pun yang melebihi dari Musa. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Nabi Musa alaihissalam diutus hanya untuk Bani Israel. Pekerjaannya Nabi Muhammad SAW jauh lebih besar daripada cakupan Nabi Musa alaihissalam. Yesus hanya untuk Bani Israel, cakupannya kecil. Ada lagi? Ada lagi, Pak. Iya, silakan. Orang yang membohongkan diri bahwa dia itu adalah utusan mau menyembah dia, padahal itu bukan perkataan sendiri dari Tuhan yang berkata bahwa Tuhan bisa berubah menjadi apa-apa, tapi dia sendiri yang mengangkat dirinya bahwa saya itu Tuhan, bahwa kamu orang mesti menyembah saya. Emang manusia berdosa kita bisa menyembah dia? Gak ada yang manusia berdosa kita bisa menyembah dia, malahan kita makin bertambah dosa, memasukkan neraka semua. Oke. Umat Islam sedunia tak ada satupun dari mereka yang menyembah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan kalau kita melihat berbicara mengenai dosa antara baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan sembahan saudara yang Anda sebut orang yang mati di atas tiang salib, jelas menurut tradisi Yahudi, orang yang digantung di tiang salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Dan terbukti yang disalib menurut Paulus adalah orang yang terkutuk. Kenapa dia terkutuk? Karena dia makan suap. Karena dia kemudian melanggar perintah-perintah Tuhan. Makanya yang Anda sembah itu adalah manusia terkutuk. Tak ada Kristen yang bisa membantai ini. Semua orang Kristen sadar ataupun tidak mungkin sadar karena pakai akal. Orang Kristen sekali-kali menggunakan akal. Baca Galatia 3 nomor 13. Yang Anda sembah itu adalah manusia terkutuk. Siapa bilang orang yang di atas salib itu adalah orang mulia? Mana dalilnya? Orang yang di atas salib itu adalah orang terkutuk. Supaya dia dianggap sebagai dewa Zeus, maka dipanggil namanya Yesus. Yang harusnya Yudas, yang disalib itu Yudas, bukan anak Maria tapi Yudas. Silakan Anda bantah. Oke. Karena orang-orang yang terdahulu sebelum datang yang namanya Muhammad, mereka mau masuk Islam itu syahadat tidak sebut siapa-siapa. Kedatangan yang terakhir baru disebut. Apakah Musa masuk Islam? Apakah Abraham masuk Islam?
baru sebut nama Muhammad, tidak ada sama sekali. Kenapa sih mau disembah-sembah dia? Disitulah saya bingung, dan tolong dijelaskan dengan baik-baik ya Pak. Oke, udah. Jadi gini, syahadat itu adalah pengakuan. Kaumnya Nabi Musa alaihissalam harus mengakui Tuhannya Nabi Musa satu-satunya Tuhan, dan mengakui Nabi Musa adalah utusan Tuhan. Apabila ada orang Yahudi yang tidak mengakui Nabi Musa sebagai utusan Tuhan, itu imannya tertolak. Meskipun mereka menyembah kepada Tuhannya Abraham. Tapi karena mereka tidak mengimani Nabi Musa alaihissalam, maka mereka disebut sebagai umat yang tegar tengkuk. Satu. Begitu juga nabi-nabi setelahnya kemudian. Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu satu, mengenal Tuhannya Nabi Musa sebagai satu-satunya Tuhan. Dua, mengenal anak Maria sebagai utusan Tuhan. Kalau diarabkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa atau Yesus Rasulullah, utusan Tuhan. Jadi semua ada kesaksian. Orang-orang yang beriman pada masa Yesus harus bersaksi. Bukan tiada Tuhan selain Allah, kecuali Nabi yang diutus adalah Muhammad. Begitu Pak. Oh, tidak bisa. Iya. Maksud saya di malam. Oke. Sekarang begini. Sekarang begini. Terima kasih. Dengar baik-baik ya kak saudara-saudara semua, supaya lain kali kalau berdiskusi sama saya ya jangan nyewel yang seperti yang lain ya. Dengar dari Bang Suma. Anda ini lagi sedang mau berbdiskusi atau melawak? Gak apa-apa, maklum dia lagi belajar. Hajar bagaimana? Mereka saya sering menerangkan, tapi mereka tidak percaya. Anda bertanya aja dulu. Nah, ini sekarang kan saya bertanya, Pak Suma yang jelaskan. Iya, silakan bertanya. Sudah jelas, sudah jelas Bang Suma bahwa Nabi Isa Al-Masih adalah utusan Tuhan. Iya. Terus bagaimana dengan nabi-nabi yang lain yang menganggap mereka itu utusan Tuhan? Disitulah Pak Suma dijelaskan. Karena tadi saya mendengarkan sedikit kata dari Pak Suma. Silakan Pak Suma. Ya, semua yang namanya nabi pasti utusan Tuhan, kecuali nabi palsu. Kayak Paulus, itu nabi palsu tuh. Itu tidak pernah diutus oleh Tuhan, tetapi dia disebut nabi di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Sejak kapan Tuhan mengutus seorang rasul yang mengawali perbuatannya dengan membunuh di mana-mana? Membunuh utusan Tuhan, membunuh jemaat Tuhan. Itu di mana yang ada utusan kayak begitu? Nggak ada. Ya, jadi yang namanya nabi sudah pasti utusan Tuhan. Nabi Musa utusan Tuhan, Nabi Abraham utusan Tuhan, Daud, Salomo utusan Tuhan. Itu semua adalah utusan Tuhan. Yang disebut nabi pasti utusan Tuhan, kecuali nabi palsu kayak Paulus, pendiri agama Anda itu adalah nabi palsu. Seperti itu Bang, silakan. Arti tadi tiada Tuhan selain Allah kecuali Nabi Isa Al-Masih, begitu Pak. Loh, iya begitu, tadi pendengar saya begitu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah kecuali Isa Al-Masih. Apa itu? Pendengaran saya tadi begitu Pak. Oh, pendengaran Anda itu pendengaran setan. Banyak sekarang yang komen di Jadi kesalahan luruskan. Dia nggak banyak suara. Kesalahan teknisnya bukan di apa yang dipaparkan oleh Pak Zuma, tetapi kesalahan teknis ada di pendengaran Anda. Pak, banyak yang komen di YouTube, sedangkan orang Muslim lagi. Biar Bang Juma yang lurusin. Pura-pura nggak dengar nggak apa-apa. Saya tidak pernah mengatakan tiada Tuhan selain Allah kecuali Isa. Nggak ada. Isa Al-Masih. Tadi kan Pak berkata begitu. Saya tadi bilang kecuali Nabi Muhammad. Kamu bilang Isa Al-Masih. Mana yang betul Pak? Apa maksudnya? Tiada Tuhan selain Allah. Terus apa hubungannya dengan Nabi Isa? Tadi kan Pak yang menyatakan begitu. Apa tuh? Kok Pak sudah dibalikan ya?
Sakit ini orang. Aduh. Jadi begini. Pak Suma, kamu masih kena saya kena Sabar aja dulu, biar Banyuma yang obati. Orang mah gampang diobati oleh Banyuma. Tadi Bang Suma bilang dan Isa Al-Masih adalah utusan Tuhan. utusan Tuhan dari mana? Nabi Isa Al-Masih adalah utusan Tuhan. Terus tadi dia bilang apa? Bukan Nabi Muhammad yang utusan Tuhan. Tempe dulu dikasih data oleh Bang Juma. Jangan Tempe dulu Bang. Orang yang komen sekarang. Abang standby dulu, nanti dikasih data kalau Yesus itu utusan Tuhan. Ya, Anda standby dulu ya. Silakan. Ya kasih Bani data, Israel, inni Rasulullahi ilaikum wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum ya Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Mana dalilnya Yesus itu, Isa itu adalah Allah? Gak ada dalilnya. Demikian juga di kitab saudara tidak ada dalilnya Yesus itu adalah Tuhan, itu nggak ada. Betul saudara. Yesus tidak bilang dia itu adalah Tuhan, dia adalah utusan Allah. Nah, terus kenapa disembah? Oke. Ada tertulis di Matius 1 ayat 18 sampai dengan 24. Apa? Tertulis di Matius 1 ayat 18 sampai dengan 24. Matius 1. Iya. Apa yang dituliskan di sana? Disitulah dia bukan dari manusia seperti yang keturunan dari Adam dan Hawa. Ini kelahiran. Apa Iya. namanya? Pencipta Dia dan roh. bumi, pencipta Dia dan dari bumi roh. itu Roh pernah Kudus. dilahirkan. Dia dari Roh Kudus. Pencipta langit dan bumi pernah dilahirkan. Dia dari Roh Kudus. Dia dari Roh Kudus mengambil serupa manusia, gambar Iya, manusia. yang ya. saya tanya, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi pernah dilahirkan oleh manusia? Karena Tuhan Allah pencipta langit dan bumi itu dia berkuasa atas segala-galanya. Mau mengambil serupa apa tidak akan salah. Kenapa? Jadi Tuhan Anda bisa dia jadi itu setan? berkuasa. Tuhan Anda bisa jadi setan? Oh, kalau jadi setan tidak, bro. Kalau Tuhan Anda jadi bom-bom bisa nggak? Bom mana bom? Aku nggak Enggak, tahu. Tuhan Anda bisa jadi bom-bom nggak? Bom aku nggak tahu. Nah, tadi katanya Tuhan Anda bisa jadi apa saja. Jangan-jangan kalau saya kentut yang keluar Tuhan Anda. Saya mau bertanya kepada Pak Suma. Ya. Tuhan minta maaf ya, sebelum saya bertanya, saya minta. Pak Suma punya Tuhan itu bisa berubah menjadi nggak bisa. manusia, bisa menjadi pohon, Nggak bisa. menjadi. Nggak bisa. Tertulis di Al-Quran loh. Nggak bisa. Mana Tertulis dalilnya? dia. Mana? Berarti kalau Iya, saya iya. tuh menunjukkan ini, Di mana dalilnya berarti Tuhan saya bisa Pak jadi apa Suma saja? ini tidak diakui dalam itu tulisan Al-Quran. Ya, silakan tunjukkan di mana dalilnya. Oke ya, saya typing di bawah ya. Typing di bawah. Kenapa Anda nggak sebut aja langsung? Pasti Alkosos. Pasti kalau dia ini Alkosos 30. Udah ketebak. Mana dalilnya, Mbak? Ada typing Pak. Al-Qasas ayat 29 sampai 30. Saya mau jelaskan lagi bahwa Muhammad itu Kenapa Muhammad itu diutus di Gua Roh. Di Gua Hiro. Oh, di Gua Hiro. Ada lagi. Abang tadi bilang tidak percaya bahwa Tuhan Anda tidak berkuasa ya. Tapi di dalam kitab Anda berkuasa loh. Kenapa sih? Ngomong apa ini? Iya. Kenapa sih Bang Suma? Kenapa sih Bang Suma? Saya masih tahu ya Bang Suma. Bang Suma tadi bilang tidak berkuasa, tidak bisa menjadi apa-apa ya. Saudara Handi, pantasan ya.
semua orang itu saya kalau di dekat naif sini dekat itu media sosmed ya, Kayaknya saya ini bagian tanya, saya. mereka helak, tapi saya kasih keluar. Silakan, Iya, mereka mulai kasih keluar. Padahal saya coba. ketemu ustadz di luar itu mereka mengakui itu ayat loh. Mengakui apa, Pak? Ayat Apa yang dia akui? ayatnya bahwa itu ayat betul, Allah kami berkuasa. Ya iya lah, Pak. Kalau Yesus itu waktu kecil berkuasa. Diam dulu, diam. Stop dulu. Orang sakit. Sakit ini. Kalau Yesus itu berkuasa ya, Pak? Berkuasa apa dia? Oke. Oke. Yesus itu berkuasa menyembuhkan orang, menghapus orang punya dosa. Oke. Waktu Yesus masih kecil, dia berkuasa nggak? Oke. Yesus umur 12 tahun dia berkuasa. Baik, oke. Dia berkuasa. Kata oke, kalau sudah oke diam. Waktu Yesus umur 2 hari, 12 tahun. saya tanya waktu Yesus umur 2 hari, berkuasa Kalau nggak? Yesus umur 2 hari karena dia mengambil serupa manusia, dia mesti taat mengikuti manusia di muka bumi ini karena dia belum bisa bicara. Waktu Yesus di Oke, saya baru ketemu Oke dulu orang, ya. tiga Saya lagi orang oke. ya. Tiga Saya orang, dulu. orang di Bang Sumas ini tidak Saya dulu yang mengakui oke. Koso itu Iya. sama Saya dulu yang oke. Nah, waktu Yesus dikubur, apa yang dia lakukan? Berkuasa nggak waktu dikubur? Oke. ya. Kamu bertanya karena Yesus sudah dikubur, rohnya kembali, roh Allahnya kembali ke takhtannya, dia berkuasa. Apa yang dia kuasai? Ya itu adalah roh Allahnya yang berkuasa, kembali berkuasa. Mayatnya, bagaimana nasibnya mayatnya? Oke, mayatnya Hmm. dikuburkan terkudir. Iya betul. Pak Andi, kalau bilang terkutuk mayatnya terkutuk, saya betul. Dosa saya. Karena dosa saya. Ampun Dede. Iya, karena dosa saya. Saya nggak menyangkal seperti Bang Suma ini. Menyangkal ayat saya seperti Oke. Kalau Bang Suma ini menyangkal. Dia menyangkal ayat Oke. Sudah oke ini. Oke, silakan. Yang kutuk mayatnya Yesus siapa yang kutuk? Oke. Contoh saya yang kutuk dia kalau Kutuk Tuhan ini. Berarti Terlalu. Kutuk sendiri Tuhannya. Iya, karena dia memikul dosa-dosa saya yang sebelum dia datang itu, sebelum dia datang itu, perbuatan-perbuatan saya yang tidak menyenangkan itu dia memikulnya. Jadi kau yang kutuk Yesus, ya kau yang kutuk. Iya betul. Mati. Dia kutuk Tuhannya sendiri. Apa salahnya Yesus? Apa yang salahnya Yesus kau kutuk? Oke Pak Andi, karena dia datang ke dunia ini, dia mau membawa saya ke jalan yang benar, dia mau memikul saya punya dosa-dosanya. Wih, enak kali. Bukannya dia hanya memikul salib? Dia terkutuk karena dosa saya. Terkutuk. Iya. Saya seorangnya nggak menyangkalnya. Kalau bilang iya, dia yang tertulis di dalam firman isi Alkitab saya nggak menyangkal itu. Oke. Ya. Berapa hari dia terkutuk? Oh, 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Ya. Terus kemudian itu kok hidup lagi dia? Kok bisa orang terkutuk hidup lagi? Bangkit dari antara orang mati itu karena dia itu bukan keturunan Adam dan Hawa. Wush. Ya. Kalau selain dari dia yang keturunan Adam dan Hawa itu orang berdosa semua. Waktu dia bangkit itu masih terkutuk atau enggak terkutuk lagi? Kalau dia sudah bangkit tidak terkutuk lagi karena dia kembali menjadi roh Allah.
Loh, dia makan ikan goreng kok, Roh. Itu yang sebelum dia terkutuk itu, Bos. Waktu dia bangkit kan hidup lagi dilihat orang. Iya, karena dia datang mengunjungi bahwa supaya semua orang di muka bumi ini percaya bahwa dia datang kembali. Tapi dia datang kembali itu bukan untuk mengampuni dosa-dosa saya lagi. Terus ngapain dia? Jalan-jalan? Dia datang di dunia ini kembali untuk menunjukkan bahwa dia itu bukan salah itu manusia. Dia datang kembali untuk cari bom-bom. Pak Handis. Tapi anyway kita hargailah kejujuran. Iya, saya Pak Yerusalem. Terkutuk 3 Pak hari. Yerusalem, saya bilang yang tertulis di dalam kitab saya itu kalian menyatakan saya karena saya nggak boleh membantahkan. Kita begini, Bang. Karena bilang tidak boleh mengurang dan tidak boleh menambah. Ya, jadi gini Bang. Apalagi tidak boleh menyangkal. Nah, jadi Yesus datang dan bangkit itu katakan bahwa 3 hari sempat terkutuknya cuma 3 hari. Jadi sekarang ini Tuhan Anda ini anaknya Maria ya? Oh iya. Kamu dia meminjamkan rahim Maria. Oh, dia minjam. Iya. Jadi rahim Maria tempat simpan pinjam ya? Oh iya, Pak Handi, yang saya berkata, dia itulah bukan manusia yang berdosa, yang kita sebut-sebut yang nama orang yang berdosa. Tidak, dia bukan manusia yang berdosa seperti Tapi kalau Yesus nggak berdosa, itu dulu loh, itu dia ambil keledai orang belum dibalikin, nggak dosa tuh. Dia bukan mengambil. Terus ngapain? Dia meminjam. Sama aja, kocluk. Udah dibalikin belum? Iya, pastilah dibalikin. Nggak ada datanya dibalikin, belum dibalikin sampai sekarang punya orang. Astagfirullahaladzim. Iya, itulah Pak Yerusalem. Saya bilang dia itulah manusia mengatakan bahwa dia dan utuhan. Kan tadi saya udah bilang, tidak ada yang bilang dia ada menghargai kejujuran Anda. Ya. Bahwasanya Anda tadi mengatakan dengan jujur, memang sempat terkutuk tapi cuma 3 hari. Kita hargain kejujuranmu itu. Iya, karena Bro, yang kamu ini sebenarnya ini loh bro, kamu ini salahnya Yesus apa sih? Bro, salahnya Yesus apa sih? Keturunan Adam dan Hawa itu. Dengerin dulu. Salahnya Yesus itu apa sih? Kenapa kau kutuk anak orang? Nabi-nabi yang terdahulu itu orang berdosa. Kenapa kau kutuk anak orang? Adam dan Hawa. Itu kan anak Maria, kenapa kau kutuk? Karena dulu itu bukan sekarang ya, karena saya tidak hidup di zaman yang dulu ya Pak. Iya. Karena sebelum dia datang ke dunia, banyak manusia yang tersesat. Terus di dunia ini ngapain dia? Dia datang membawakan kabar kegembiraan bahwa apa? Anak Allah telah datang ke dunia. Dia ngajarin bahwa Tuhan itu berapa? Waktu Yesus ada di bumi, Tuhan itu berapa ajarannya? Tuhan itu satu. Siapa? Menurut Yesus Tuhan itu satu siapa? Ya Allah Bapa. Bukan Yesus. Kan saya sudah bilang, nama Yesus ada tertulis di Matius 1 ayat yang ke-22 sampai 23 ya. Jadi Yesus bukan Tuhan. Kan Yesus sudah mengatakan bahwa dia itu adalah utusan. Oh, pinter kau. Diomelin bom-bom kau kalau begitu. Pak Handi, saya kan sudah bilang, saya dari Kristen Katolik. Yang tertulis di dalam situ saya nggak boleh untuk Si Ricky Soares ini Katolik dia. Macam ni cik depan juga. Yesus bukan Tuhan, utusan Tuhan dia. Saya jujur ya, mama saya Islam. Bapak saya Kristen, tapi dia keluar mengikuti bapak saya di Kristen.
Dipaksa kali mama kamu. Disitulah saya belum hidup. Saya tidak tahu dipaksa atau tidak dipaksa. Tapi saya pernah juga sekolah di Islam juga. Iya. Kalau menurut Anda ini serius ya? Menurut kamu ajaran Islam yang tidak baik ada nggak? Oke. Kalau menurut saya ya, kalau di dalam Islam itu sama Kristen itu ajarannya semua baik. Yang tidak baik itu adalah otak manusia yang pakai logika itu melebihi dari isi Al-Quran dan isi Alkitab. Alkitab ya, Al-Quran dan Alkitab ya. Kalau ada orang menyembah Yesus sebagai Tuhan itu baik atau tidak? Iya, karena dia punya rohnya roh lain daripada kita, Roh Kudus. Yesus di dalam diri Yesus ada berapa roh? Satu. Roh siapa itu? Yaitu Roh Kudus, Roh Allah. Wih, bisa-bisa begitu? Iya Pak Andi. Apa bedanya rohnya Yesus sama rohnya Maria? Oke, karena Maria itu keturunan dari Adam dan Hawa. Kalau Yesus itu keturunan Maria ya? Oke, Yesus itu karena dia meminjam rahimnya Maria. Minjem apa numpang? Dia meminjam rahimnya Maria. Dia menghidupi Yesus dalam kandungan siapa? Oke, karena di situ roh itu masuk di dalam kandungannya Maria. Di situ dia akan mengambil serupa manusia. Itu anak Maria itu? Bahwa dia itulah datang ke dunia. Itu anak Maria? Kalau mengambil serupa manusia itu dia akan taat kepada di bumi. Ya. Dengar dulu pertanyaannya Bang Andi apa tuh? Silahkan. Enggak apa-apa, yang penting dia ngomong Pak, biarin aja. Kalau aku yang bertanya kok. Dia yang bertanya, dia yang menjawab. Kalau saya yang bertanya berarti semua pada ngewel. Biar saja kalian yang bertanya. Karena pertanyaan saya susah dijawab karena saya juga sekolah Islam. Karena banyak orang yang menyangkal juga di dalam isi Al-Quran, padahal itu yang tertulis yang terbaik. Buset. Yang menyangkal isi Al-Quran itu ibu kamu karena murtad. Betul ya? Murka, iya karena dia karena dia itu ingin mau melebihi Al-Quran, isi di dalamnya pakai logikanya, nggak mau lihat itu Al-Quran yang tertulis semua. Kalau Yesus waktu hidup pernah makan babi nggak Pak? Oh bukan di zaman saya Pak. Kalau di zaman saya iya kan, tapi bukan di zaman saya ya. Menurut Anda pernah nggak Yesus makan babi? Oke, kalau menurut saya itu sudah lari pergi logika itu saya nggak bisa berkata apa-apa. Oke. Anda tahu nggak bahwa Yesus itu mengajari tidak makan babi? Iya, itu tertulis sebelum Yesus datang ke dunia, sebelum roh mengambil serupa manusia. Kalau Yesus itu sujud berdoa kepada siapa? Oke, karena roh Allah itu dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia menunjuk. Bentar dulu, lanjut dulu yang lain. Bentar dulu, TPS gue lagi di depan lagi kacau. Tunggu, lanjut dulu yang lain. Hujan. Oke. Jangan kamu itu. Ya Pak. Ya Pak Jerusalem. Tadi dari tadi saya dengar Anda bicara zaman itu. Saya mau timbul pertanyaan nih. Jika di zaman itu pada saat proses penyaliban itu mau dimulai, terus kau ada di situ, apa yang kau lakukan? Kau membantu? Oke Pak Jerusalem. Kau bantu atau kau halangi? Oke. Saya tambah memukul dia. Karena saya tidak benjol dong Yesus dibuat kok dipukul Pak. Karena zaman itu semua orang tidak tahu bahwa dia itu manusia yang seperti kita. Karena dia datang untuk memikul dosa manusia, ya dia mesti hukumannya begitu. Jalan sadis kau Tuhanmu mau kau gebugin. Iya, saya nggak
menyangkal kok. Itu yang tertulis di dalam firman itu. Saya kalau di dalam Alkitab saya itu kalian bertanya tentang itu, saya nggak menyangkal bahwa iya karena ada tertulis. Kecuali yang tidak tertulis. Saya tidak seperti yang lain untuk menyangkal, saya nggak. Bagian mananya yang Bapak pukul seandainya Bapak ketemu Yesus? Saya pun tidak tahu bagaimana bagian mana yang saya pukul, tapi saya tidak tahu. Ya, supaya cepat mati gitu loh. Kalau pakai logika Pak Bang Suma, saya tidak tahu. Iya, maksudnya. Ya, Bang. Maksudnya pukulannya apa gitu? Yang apa ipong apa langsung wasari? Astagfirullahaladzim. Kalau Anda meyakini apa yang tertulis di dalam Alkitab Anda, bukankah ada tertulis dalam kitab ya Hosea 11 ayat 9 kitab Taurat dikatakan Tuhan itu bukan manusia. Nah, pernah langsung dikik saya. Kapan itu? Sudah tidak salah ya 2 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Masa? Iya betul Bang Suma. Gara-gara apa Bang? Gara-gara pertanyaan saya bahwa yang tadi saya bertanya itu. Yang mana? Pertanyaan saya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Iya memang. Kecuali Nabi Muhammad. Di situ pertanyaan saya. Di situ Bang Suma maki-maki saya dan langsung kick saya. Tapi saya orangnya enggak, ya saya orangnya enggak pernah itu apa, enggak pernah marah. Tidak ada Tuhan selain Allah kecuali Nabi Muhammad. Saya enggak pernah saya marah Bang Suma, saya orangnya santai. Tunggu sedikit, saya masuk Bang Suma. Ini Pak anak rantau, dia dari sekte lain Bang. Dia ini meyakini bahwa Yesus itu 50% manusia, 50% Allah, betul? Betul. Baik. Manras. Jurusannya Bang Handi nih. Kalau Bang Handi itu sering ketemu saya. Berarti manusia separuh dewa ya? Sama Bang Pak Lopo. Jadi lain lagi dia sektenya ini, gereja baru. Kadang mereka kalau mau bertanya bawa di sekte anti karat. Iya. Gurau-gurau sama saya. Kenapa ini malam banyak nggak dapat orang sakit? Jadi gini Bang Handi, kemarin juga dia sudah mengaku bahwa Tuhannya itu manusia. Betul Pak Naranto? Tuhan saya nggak pernah mengaku bahwa Tuhan saya manusia. Baik. Oke. Nah sekarang saya coba tanya, Yesus itu Tuhan atau manusia? Oke, nama Yesus adalah nama kemanusiaan. Nah, manusia atau Tuhan? Yaitu Yesus nama manusia. Manusia atau Tuhan, itu pertanyaannya. Manusia, berarti Tuhanmu manusia? Tuhan saya adalah roh. Kamu bertanya apa lo beku? Pantesan TPS saya rubuh gara-gara hujan. Ya, Pak Handi, karena saya mengikuti yang tertulis di situ, ada tertulis di Matius yang dari Matius 1 itu sampai 25. Selalu itu Matius 1 18:24. Itu kelahiran Yesus itu. Iya, karena dari mana kelahiran Yesus, bahwa Yesus itu nama siapa, nama manusia atau nama Tuhan. Itu Bunda Maria itu melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Kita tahu bahwa dia mengambil serupa gambar manusia. Di situ dia juga di bumi seperti manusia yang biasa. Mungkin ini sebentar Naranto. Mungkin Bang Suma ini mungkin yang dijelaskan tentang ayat itu Bang, segambar dan serupa. Nah di sini yang banyak tersesatnya saudara-saudari kita Kristen. Apa sih makna daripada segambar dan serupa itu? Dengar dulu. Dengar ke tidak? Dengar dulu. Begitu. Jadi biar dijelaskan dulu supaya tidak bengkok. Nanti kalau sudah diluruskan Bang Suma, kamu bengkokkan lagi. Bagi saya waktu nanti bicara 1 menit. Iya nanti setelah Bang Suma ya.
Karena tunggu dulu, saya jelaskan, Pak. Tadi bilang kami orang tersesat ya. Kami nggak pernah menyembah manusia yang berdosa. Yesus itu manusia atau bukan? Tunggu dulu Pak. Manusia. Pak Palopo, kami nggak pernah menyembah manusia yang berdosa. Lah. Kami menyembah itu roh Allah, bukan menyembah manusia. Nama Yesus adalah nama manusia. Yesus manusia atau Tuhan? Saya sudah bilang dari awal sampai sekarang. Pertanyaan orang sudah mau dekat 1 tahun ya. Nama Yesus itu manusia atau Tuhan? Saya bilang nama Yesus itu adalah manusia. Nah, ya sudah, Tuhan mau manusia, selesai. Apalagi? Kok kamu yang sebut Tuhan? Iya, kalau kamu bilang Tuhan saya manusia nggak apa-apa. Terserah dari Anda. Ya, di-mute dulu. Ya, di-mute dulu. Ya, silakan Suma dijelaskan di sinilah yang banyak salah pemahaman itu, Bang. Mungkin Bang Billy juga bisa memahami, kena edukasi buat teman-teman kita di bawah. Iya, biar Bang Billy, karena beliau yang punya kitab. Silakan, akhi. Tafadhal, Kejadian 1 nomor 26. Iya, itu teks aslinya berbunyi Nase Adam Bet Salmenu Kit Moteniu. Jadi ada kata Selem dan Demut di situ. Nah, ini yang sering disalahartikan, disalahpahami. Nah, bahasa Indonesia, Bang, karena banyak orang yang tidak tahu bahasa Indonesia. Udah diam dulu, dijelaskan diam dulu. Ya makanya tanpa memahami teks aslinya serta konteks dalam artian sesungguhnya, maka kalian akan tersesat dalam pemahaman kata Selem dan Demut ya. Makanya kitab ILT 3 yang baru versi Kristen ya, itu sudah merubah, bukan menjadi gambar tapi citra. Padahal kita menciptakan manusia secitra gitu ya. Nah, artis Selem sesungguhnya dipahami dalam kitab Moreh Nevukim itu maksud konteks daripada itu ialah esensi dari apa namanya, itu adalah kecerdasan ya, intelektual ya, persepsi intelektual, artinya apa kecerdasan yang membedakan kita dengan binatang, dengan ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya. Itu yang dimaksud dengan Selem. Nah, bagaimana dengan Demut? Demut itu adalah seperti majas ya, perumpamaan, tidak memakai instrumen-instrumen manusia untuk supaya memahami maksud daripada Tuhan. Nah, jadi makanya diganti oleh penerjemahan Alkitab Indonesia adalah kita menciptakan manusia secitra. Nah, kalau dibilang seperti segambar, maka Tuhan itu seakan-akan digambar. Nah, kalau mau gambar, maka teksnya harus berbunyi Demut, bukan apa? Toar. Nah, kita lihat di dalam Kejadian 39. Yusuf Vivet Toar. Yusuf penampilannya atau fisiknya itu ganteng itu. Nah, kalau Tuhan dibilang mau segambar dan serupa, maka memakai kata Toar, bukan Selem dan Demut begitu. Nah, artinya ialah kembali lagi bahwa Tuhan menciptakan manusia itu dengan apa? Seperti kecerdasan kita gitu. Kita di situ ialah Tuhan dan para malaikat gitu. Lanjut. Ah, gitu, paham. Bengkokkan lagi, silakan. Kalau pakai logika Pak Palopo kan bukan logika. Tadi Bang Suma sudah mengatakan bahwa iman kami ini bukan pakai logika ya, atau ya itu yang menjelaskan tadi Bang Billy. Kami membacakan bukan pakai logika ya. Pakai apa kau baca? Pakai iman, pakai hati. Pakai hati? Ya. Astagfirullahaladzim. Berat kau ini, berat. Memahami sesuatu itu anak rantau, kita baca dulu. Di dalam sebuah bungkusan, jangan langsung dimakan, jangan tai di dalamnya. Dilihat dulu. Oh, kuning emas atau tai nih ya? Tai atau emas? Dicoba dulu.
gitu loh, jangan langsung dimakan. Setelah kau makan baru kau bilang tai. Aduh, kau ini tapi kalau kita seperti Abang Palopo yang dicontohkan, tai langsung kita tidak lihat langsung dimakan itu sudah kelewatan, Pak. Kita mesti dilihat. Kalau lihat baru kita makan. Bukan kamu tidak lihat langsung kamu telan, kamu disuapin, itu salah. Itulah mananya melihat itu sesuatu barang. Jadi kalau tulisan dibaca dulu apa isinya, baru kita ikuti apa petunjuk yang di dalam. Kalau di dalam saya kepada Pak Palopo dulu. Pak Palopo, dari tadi saya omong sedikit. Pertanyaan saya kepada Pak Lopo, berarti Pak Lopo sebelum baca Al-Quran itu Pak Palopo itu pakai langsung logika ya begitu? Kok logika itu loh? Bukan logika. Iya, pantas saya ketemu orang-orang di media sosial, contoh seperti TikTok ini, lain ya. Yang tertulis di dalam Al-Quran lain, yang disebutkan di medsos itu lain. Kok itu yang saya bingung dan mengherankan. Ya, orang-orang Muslim yang dekat TikTok sini ya, bagus sekali, bagus. Aduh, justru kau yang salah karena kau tidak membaca, kau pakai iman saja, yang penting Yesus Tuhan, udah selesai. Kau tidak membaca karena kau malas baca kitabmu. Begitu di dalam kitabmu itu dikatakan di situ bahwa Yesus hanya utusan Tuhan, bukan Tuhan. Tapi karena kau mengimani saja, yang penting Yesus Tuhan, ya Tuhan. Itu yang salahnya di situ. Bukan masalah logika. Allah itu tidak bisa dilogikakan. Bagaimana kalau kita tidak bisa melihat? Tidak bisa. Itu pemanaannya. Lari kau. Beleng-beleng. Saya tidak lari, Pak. Saya membaca wasiat saya bahwa tidak boleh diskusi lintas agama. Karena saya Muslimnya dia tegur saya terus. Karena dia dulu pernah sekolah di Muslim, tidak boleh, dia larang keras. Dia kadang diambil laptop saya sama telepon saya, disita dalam 3 bulan baru dia bagi kembali. Nah makanya kalau benar ini kan gini Bang anak rantau, adanya room seperti ini itu kita belajar Pak, belajar apakah sudah benar gitu loh yang kita pahami. Makanya ada Bang Zuma di sini, ada Bang Billy yang punya kitab langsung itu loh, yang punya kitab langsung yang kalian pakai. Ada Bang Billy, dia lebih memahami. Yang saya takut nanti kalau saya bertanya, nanti banyak yang menyangkal di dalam Al-Quran itu. Tidak ada yang menyangkal dalam Al-Quran. Apa yang mau disangkal dalam Al-Quran? Itu yang saya tidak mau yang tertulis di dalam situ. Kalau kalian mau jelaskan ya saya mute. Aku nggak boleh diskusi-diskusi. Jangankan Al-Quran yang kalian bantah, Bible sendiri aja kalian bantah kok, apalagi Al-Quran. Bagaimana tadi Pak Bang Suma ini, Pak Suma ditanya saya sama Yerusalem saya ada bantah nggak ada bantah sama sekali ya. Kalau yang tertulis di situ saya nggak bantah Pak. Apa yang tertulis di Bible? Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Kan saya sudah bilang Yesus menyatakan bahwa dia adalah utusan. Ya sudah, berarti utusan Tuhan, bukan Tuhan. Kenapa kok Tuhan kan? Bisa Pak orang di Matius 7:23. Kan saya sudah baca, nama Yesus adalah nama kemanusiaan. Putar-putar nama kemanusiaan. Dari mana itu nama kemanusiaan? Kan ada tertulis di Matius 20 sampai dengan 23, Pak. Ada di situ ada nama kealahan di situ.
Kalian aja itu yang merubah-rubah semua itu. Padahal dia sudah mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Diutus sudah jelas itu. Berarti banyak domba-domba yang hilang termasuk saya, Pak. Apa termasuk kau orang Israel? Domba-domba yang hilang. Masa kamu dikatakan domba? Bodoh betul kau. Nggak apa-apa, Pak. Jadi karena di situ tertulis di dalam Alkitab saya. Adalah terserah lah. Terima. Terserah kau. Iya. Saya nggak mabok ya. Saya nggak pernah sentuh yang minuman yang beralkohol sama sekali. Cium saja saya pun sudah mabok. Saya waras. Siapa yang nanya? Taping di bawah, Pak. Kalau Jangan tanggapi lah. Jadi gini Pak Narantau ya, kita kan ini manusia diciptakan oleh Tuhan.